juga ya Gus ya. Iya. Komunikasi Hampir sebelum tidak. ini udah pernah beberapa kali konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan media baik dari televisi maupun dari YouTube yang selalu senantiasa ingin mendapatkan berita-berita yang benar. Jadi dalam rangkanya adalah supaya teman-teman mendapatkan berita yang benar, terutama berkaitan dengan apa yang pernah disampaikan oleh saudara Dodi Sudrajat. Nah, kebetulan saya sebagai Ketua Umum BKN, saya ingin memperkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ini Bang Raja. Bang Raja ini orang yang ngerti hukum, yang ahli hukum, dan beliau adalah seorang praktisi juga sekaligus pengacara. Nah, di sebelah kiri saya adalah Mbak Puput. Mungkin teman-teman media sudah sangat mengenal siapa sosok Mbak Puput. Nah, berangkat dari itu semua teman-teman, kemarin itu saya mendapatkan ya juga WA, ya juga telepon. Saya kaget juga ketika mendapatkan sebuah kabar yaitu tentang videonya baik itu YouTube maupun di televisi, yaitu saudara Dodi Sudrajat. Saya sebut namanya aja karena memang ini sudah jelas, sudah menjadi publikasi secara umum. Nah, yang disampaikan Pak Dodi itu berdasarkan keterangannya Mbak Puput sebagai istri sah dan sekarang menjadi mantan. Beliau sangat sedih banget. Tekanannya luar biasa karena ini menyangkut nama baik keluarga Mbak Puput. Mbak Puput ini kan punya keluarga kan, betul nggak? Mbak Puput punya keluarga, apalagi Mbak Puput punya anak yang dilahirkan dari hubungan sah, baik secara agama, baik secara negara, dan itu tercatat dalam lembaran negara. Pernikahannya tercatat dalam lembaran negara, perceraiannya tercatat dalam lembaran negara, dan anak inisial A yang tidak diakui oleh saudara Dodi Sudrajat ini juga tercatat di dalam akte kelahiran dan di catatan catatan sipil KK keluarga itu. Nah, miris. Saya yakin akan banyak. Ini satu kasus ini. Ini satu kasus yang disampaikan oleh Dodi Sudrajat ini sungguh-sungguh sangat keji, sungguh-sungguh sangat keterlaluan. Kita ambil contoh, teman-teman ngerti nggak ayam? Ngerti nggak anjing? Ngerti nggak harimau? Bagaimana kalau anak dia, contoh kecil binatang yang namanya ayam. Anak ayam itu, kalau sudah dia dalam bekapan orang tuanya, kalau dia diambil saja sama kita tuh, marah nggak? Marah. Itu ayam loh. Ayam itu kawin dengan pasangannya tidak dicatatkan dalam lembaran negara, tidak dicatatkan di agama, itu marah, itu binatang. Nah, kok Pak Dodi ini loh tercatat dalam lembaran negara, di akte kelahiran, kemudian dicatat di KK bahwa ini adalah anaknya yang bersangkutan, kok bisa gampang-gampangnya ngomong bahwa dia tidak pernah merasa punya anak si A. Coba bayangkan. Ini kan berarti melebihi binatang, binatang aja. Saya katakan binatang ini memang saya sampaikan harus keras. Dan ini taruhannya, mohon maaf saya sebagai Ketua Umum BKN yang mengamati betul persoalan-persoalan sosial di masyarakat, karena ini penting ini. Saya yakin banyak dodi-dodi yang lain di negeri ini, dan ini sebagai bentuk edukasi. Nah, untuk persoalan nanti apakah ini akan dibawa ke proses hukum,
Karena apa yang dilakukan oleh Pak Dodi Sudrajat ini sangat-sangat berkaitan dengan hukum yang ada di negeri ini. Sudah tercatat dalam lembaran negara, kok begitu gampangnya diwawancara. Ngomong aja, kalau nggak punya duit, ngomong aja, ngomong apa adanya. Nggak usah ketika ditanya wartawan, kenapa nggak memberi nafkah? Jawabnya, ngapain saya beri nafkah? Itu bukan anak saya. Ngomong aja, nggak punya duit, saya bisa membantu kok. Jangan ngomong seperti itu, ini bukan main-main gitu. Kemarin persoalan bongkar makam, kenapa saya pasang badan? Karena memang nggak beres gitu loh. Dan ini untuk urusan ini, nanti kami akan serahkan sepenuhnya. Kalau memang ini dibawa ke ranah hukum, saya akan, bukan di belakang Mbak Puput lagi, saya akan di depan. Karena apa? Karena Mbak Puput ini kategori, bukan hanya Mbak Puput yang didolimi, tetapi ibu-ibu yang lain di negeri ini yang tidak mendapatkan keadilan juga terwakili dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puput ini. Satu, yang kedua, bagaimana anak ini? Masa ini anak ini tidak ada bapaknya? Nah, coba jenengan berpikir deh, itu menimpa kepada putri sampean lalu sampean tidak mengakui. Wah, sadis banget ya, sadis ini. Kalau saya sih, mohon maaf Mbak Puput, tak ada maaf saya. Karena apa? Karena jejak digitalnya Dodi Sudrajat ini sudah beredar kemana-mana. Memang bisa itu dihapus. Wong banyak orang download, gitu loh Mas. Ya, saya buka deh untuk sesi pertanyaan sebelum nanti persoalan hukumnya, pasal-pasal mana nanti yang bisa diterapkan, nanti biar Bang Raja selaku orang yang paham hukum, praktisi hukum. Mbak Put, boleh ya? Mbak Put, ini kan pernyataan dari Bang Dodi sendiri udah keluar, mungkin Mbak Put boleh tanggapan dulu dari Mbak Put. Kalau saya pribadi saya pengen nanggapin, buat saya sebenarnya nggak penting. Hanya saya pengen konsultasi sama Gus ya, untuk minimal saya mendapat ketenangan dari apa kalimat-kalimat yang disampaikan Gus. Iya. Tapi Mbak Puput lagi sendiri, sumpek lagi. Mbak Puput sendiri gimana sih awalnya sampai bisa berkonsultasi sama Gus nih? Artinya bagaimana? Artinya kan kita tahu mungkin sebelumnya tidak ada hubungan keluarga atau seperti apa, mungkin ceritain dong. Iya, kita kan nggak pernah terekspos juga ya Gus ya. Iya. Kalau komunikasi Hampir sebelum tidak. ini udah pernah beberapa kali konsultasi juga. Ya karena Gus ini kan juga ya bisa dibilang guru spiritual lah ya Gus ya. Bisa. Mbak Put, tapi Mbak Put, saya geram nggak sih ketika Dodi Sudrajat melontarkan hal itu gitu, tidak mengakui bahwasanya, iya, mengakui siapa namanya? Saya sudah curhatkan semuanya ke Gus biar yang jawab aja. Jadi begini, Tapi kalau Mbak. maksudnya dari pernyataan Mbak Put sendiri gimana? Ada rasa kecewa Iya. nggak sih Bun? Gitu maksudnya seperti apa sih Bun? Jelasin nanti saya nggak bisa jelasin kekecewaan. Jadi saya gini, nggak bisa terjelaskan. teman-teman media dia ini takut nangis memang karena tidak kuat gitu loh. Dia ini kan sudah ngalah, nggak dapat nafkah juga nggak apa-apa. Dan itu kan sudah diakui itu sama Dodi Sudrajat. Buat apa saya ngasih nafkah? Wong itu bukan anak saya. Kan di videonya itu kan. Nah itu bisa menjerat dia masuk di penelantaran gitu loh. Jadi apa yang dilakukan Dodi itu menjebak dirinya sendiri. Jadi ulo marani gepuk gitu. Nah gini deh, saya minta deh Bang Raja untuk menerangkan ini persoalan apa yang dilakukan Dodi itu mengandung unsur pidananya di mana. Monggo silakan tanya ke Bang Raja dulu deh, nanti kita jabarkan semua. Oke, bisa saya jabarkan sedikit Gus ya. Iya, lebih keras. Sebenarnya singkat saja ya, bahwa ini ada dua sosok ya, laki-laki dengan perempuan, ya. Wanita dengan pria, Pak Dodi dengan Ibu Puput. Kita masuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu Undang-Undang Perkawinan, kan itu dulu. Setelah mereka menikah, selama pernikahan lalu tidak ada kecocokan, akhirnya tahun 2022 perceraian lah, seperti itu ya. Di dalam perkawinan itu dikaruniakan
anak bernama A, Ah, bikin nama A. Ya, setelah pernikahan, lalu ada seorang anak di dalam pernikahan itu namanya A. Dengan apa? Karena ada Undang-Undang Nomor 174 dan juga diatur bahwa mereka itu telah bernikah ya sesuai dengan agama yang diatur oleh Undang-Undang tahun 74. Mereka akhirnya dikaruniakan anak dan mendapatkan ya dicatat di akte anak tersebut, ada aktenya kan seperti itu. tahan bang. Bung boleh Boleh tahan, Bang? tunjukin deh, nah ya. Itu apa bang? Surat apa? Oke, ini akte lahir ya. Oh. Akte lahir, mohon maaf saya baca ya. Intinya bahwa atas nama di sini anak dan dinamanya Aisyah. Satu perempuan ya. Aisyah, satu perempuan dari ayah Dodi Sudrajat. Karena ini akte yang kita baca. Oh Ya. ya. Di sini jelas atas nama Dodi Sudrajat. Ibu Roy Pujiarti alias Mbak Puput. Mbak Puput. Artinya di sini jelas gitu. Bang tahan bang. Bang boleh tahan ya. Di sini jelas. Oke. Belum bang. Terus. Namun kalaupun ada ini tadi hubungan laki-laki dan perempuan ini sudah ada akte lahir, namun laki-laki itu menyatakan ini bukan anaknya, wah ini roh apa yang masuk dia? Ya, biarkanlah praktisi hukum lain akan bersama-sama dengan Mbak Puput ya, Iya. untuk bisa kita menyampaikan, karena di sini korbannya juga banyak, seluruh wanita yang ada ya, termasuk juga kepada seluruh laki-laki agar tidak sewenang-wenang menyampaikan di depan sosial media, karena tempat itu harus tempat yang sangat baik untuk menyampaikan. Jadi itu, jadi di sini jelas kalau memang atas nama A ini ada dan aktenya ada, dinyatakan bahwa itu bukan ya, bukan sebagai anak, atau saya catat di sini ya, ini loh kata-katanya. Aisyah Ah. ya, Ah. A tuh memang bukan anak darah daging Dedi, gitu ya bahasanya. Itu yang saya catat, yang saya dengar. Namun harapan kiranya Pak Dodi bisa menyadari dari kata-kata itu ya. Kalau kita lakukan tindakan hukum dan lain-lain, mungkin kami akan pelajari nanti ya. Karena kita harus bijak. Tapi kalau kata Gus memang ini harus bagaimana, ya Gus mempunyai penilaian secara pribadi. Bang Raja, Ya. itu misalkan jika Mbak Puput ingin menempuh jalur hukum, apakah sudah masuk pasal-pasalnya? Bisa? Jelas kalau pasal-pasal itu ada, karena itu ya bukan kami rahasiakan. Ini semua tahu, undang-undang ITE jelas ya kan. Berita Sini bohong. sudah ada ya kan, aktenya sudah ada aktenya. Artinya yang disampaikan kakaknya pun ada, bahwa kakak di sini pasti sama, kita di rumah punya kakak ya. Di sini ada nama si A, namun bapaknya siapa jelas di sini, gitu. Jadi yang saya lihat ini di dalam Undang-Undang ITE, Kitab Undang Hukum Pidana ya, dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai anak ya kan. Nah, aku rasa ini semuanya ada nanti. Ya kami nanti bersama dengan Mbak Puput ya, kita akan ramu ini apakah memang harus ditindaklanjuti atau tidak. Juga masukan-masukan dari Gus tentang kerohanian atau keagamaan. Begitu aja Gus menurut saya. Tapi Bang, kalau suatu saat dilaporkan ini perlu tes DNA nggak sih Bang? Kalau merasa si Dodi ini ingin tes DNA, haknya silakan. Saya rasa untuk Mbak Puput juga nggak ada masalah, karena jelas pada saat pernikahan belum mempunyai anak, namanya si A. Setelah pernikahan ada, setelah itu timbullah akte. Anak apa sih namanya? Kan ini agak sedikit apa ya, kerasukan atau apa ini ya? Itu ya. Tapi bisa kalau kalau Dodi ingin menyampaikan tadi mengenai ingin dilakukan tes,
ya sah-sah saja, itu haknya sebagai warga negara Indonesia. Dan untuk Puputnya sendiri siap nggak kalau suatu saat Dodi ini untuk tes DNA? Monggo saja. Monggo saja. 1000 miliar persen, coba bayangkan 1000 miliar persen untuk itu. Nah jadi gini, teman-teman, kawan-kawan media, kalau misalnya Mbak Puput itu menjawabnya agak berat ini karena bingung gitu loh. Karena beliau otomatis kan dapat pertanyaan, dapat tekanan, dapat dorong, makanya datanglah ke saya. Mungkin beliau memandang saya ini dianggap bisa menyelesaikan masalah, termasuk almarhumah Vanessa. Sampai detik ini alhamdulillah makamnya tidak sampai terbongkar, walaupun bapaknya itu astagfirullahaladzim gitu kan. Bapaknya ini kebajet ini orang, nggak ngerti apakah ini orang pinter atau tidak, sehingga ditanya wartawan kok jawabnya seperti itu gitu loh.